oleh Bu Desi selaku pengusul di Balik ya. Jadi mungkin saja ini adalah karena sejak awal yang menyusun HIMSI, mungkin saja HIMSI tertulis di sana. Yang kedua, kalau misalnya kita sebut saja lah IPK Indonesia sebagai psikologis mau jadi induk organisasi, itu juga tidak mungkin karena sudah spesifik OP, yaitu psikolog klinis. Kecuali namanya adalah Induk Psikolog Indonesia misalnya. Yang ketiga, ada konsekuensi banyak. Penerbitan STR, penerbitan surat rekomendasi SILP, itu ada di induk. Kalau induknya banyak, maka juga akan mempengaruhi proses keluarnya SILP. Yang lain juga adalah bahwa toh kan ada pengawasan. Pengawasan terhadap di organisasi, induk organisasi profesi kan juga ada di sana. Bahkan di situ bisa mengambil wewenang mengeluarkan STR dan rekomendasi SILP itu oleh pemerintah pusat gitu. Artinya tidak bisa dianggap sebagai super power gitu. Karena ada pengawasan dan ada wewenang pemerintah pusat untuk mengambil wewenang-wewenang itu. Dan yang terakhir, kalau kita lihat misalnya apakah ada yang seperti itu? Ada. Kayak di insinyur, undang-undang keinsinyuran. Itu juga ada PII disebutkan di situ. Atau di undang-undang profesi kedokteran sebelum diambil atau di Omnibus Law di Undang-Undang Kesehatan nomor 17, yaitu ID. Jadi kami sih sebenarnya ingin seperti juga di ASEAN misalnya. Saya kan juga presiden psikologi ASEAN. Di ASEAN itu di setiap negara hanya ada satu organisasi psikologi yang mewakili negara itu. Pernah suatu saat di Thailand ada dua, maka oleh organisasi psikologi dunia itu akan di-ban mereka kalau ada sampai lebih dari satu. Gitu. Jadi itu pandangan-pandangan kami. Kami sebenarnya eh, ini kan sebenarnya jangan sampai muncul bahwa HIMSI menjadi super power gitu ya. Padahal kan sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang, wewenang HIMSI dulu yang banyak, sekarang itu dihilangkan. Kalau dulu bisa bahkan di surat izin praktek itu yang munculkan HIMSI gitu. Ya. Bahkan di pertemuan terakhir itu kementerian awalnya kan draft terakhir di DPR itu kan sebenarnya HIMSI sampai di SILP itu HIMSI. Tapi kami kemudian dipanggil oleh empat kementerian waktu itu, Kemenkumham, Kemenristek Dikti, Kemenkes, dan satunya apa ya saya lupa, untuk menyerahkan wewenang izin praktek itu ke pemerintah pusat gitu. Ya, itu 2 minggu sebelum sebelum tapi sebenarnya draft awalnya semuanya oleh INSI gitu. Artinya, maksud saya gini, kami sih ingin organisasi psikologi, terutama yang komunitas psikologi itu satu satu positioning gitu ya, satu kemudian karena kita juga ada asosiasi kita di undang-undang kan ada asosiasi pendidikan tinggi psikologi, penyelenggara pendidikan psikologi, belum juga satu juga gitu. Ya, artinya pada saat dibuka peluang itu, maka akan punya banyak konsekuensi. Nanti STR akan beda-beda. Kemudian rekomendasi SCLP bisa beda-beda. Kemudian yang standar layanan yang menjadi kewajiban induk organisasi untuk menyusun juga beda-beda. Dibayangkan kalau standar layanan beda, STR beda, rekomendasi SCLP beda, ya ya itu terserah dari pemerintah pusat. Kalau itu memang dimungkinkan, ya kami juga mengikut gitu. Tapi kami sebagai induk itu pengennya memang ada harmonisasi semuanya. Gitu. Jadi itu sih masukannya Pak Irfan. Baik, Baik, terima kasih tambahan ya, penjelasannya Pak Andik. Silakan kalau masih ada ya, izin tanggapan. terima kasih Pak Andik penjelasannya Pak Andik. Ini juga sebagai bahan juga buat kami.
sama ini Mas Irfan, kami juga ini juga sambil kami laporkan ya. Memang di beberapa undang-undang kayak PP gitu ya, Ikatan Arsitek Indonesia itu juga disebutkan ya di PP-nya ya, begitu ya, Mas Irfan ya, organisasi profesi itu. Tadi kami coba lihat dulu. Kalau untuk Iya, ayat iya, 2 ini, Mbak. ya, kalau untuk ayat 2 ini tadi seperti penjelasannya Pak Andik, berarti sebenarnya ini untuk mempertegas bahwa ini single begitu ya. Tapi tetap ini akan kami laporkan dulu ya Pak Irfan ke pimpinan ya, karena memang Siap, siap, undang-undang yang Mbak Tika. ikatan arsitek yang arsitek itu memang di undang-undangnya ada ya, disebut organisasi profesi itu Ikatan Arsitek Indonesia begitu ya. Kemudian di PP-nya juga tegas begitu ya. Kalau di sini kan di penjelasan. Tetapi kami paham sekali Pak Andik tadi penjelasan Bapak terkait dengan nanti kan pasti akan terkait dengan dokumen-dokumen yang memang akan membingungkan ketika itu dikeluarkan oleh banyak organisasi begitu ya Pak Andik. Baik, terima kasih Pak Irfan, terima kasih Pak Andik. Baik, terima kasih Mbak Vika. Ya, silakan Mbak Vika, nanti kami nanti kita koordinasi gitu ya. Eh, Mohon berkenan dilaporkan ke pimpinan, diberikan penjelasannya begitu ya, supaya nanti kita sama-sama firm lah kebijakan yang sudah diharmonisasikan ini juga sudah dikoordinasikan di tingkat pimpinan begitu ya, dikonsultasikan di tingkat pimpinan. Baik Siap, Bapak Ibu, terima kasih jadi Pak Irfan. kami tutup sesi diskusi untuk yang single bar multibar ya Bapak Ibu, dan kita sepakati ayat 2 ini. Tadi sebenarnya sudah beranjak ke isu yang kedua tadi. Nah ini mohon dari Dikti ya, mungkin Bu Karo, Bu Ine, Pak Ulu, Pak Birman bisa secara garis kebijakannya, apakah keanggotaannya itu dia terdaftar sebagai anggota OP-nya atau IOP-nya, atau kedua-duanya. Kami mohon pandangan kebijakannya dari Kemendikti selaku perkasa seperti apa. Kami persilakan. Baik, izin Pak Irfan, terkait dengan tadi di draft ya kita susun bahwa memang psikolog itu merupakan anggota dari HIMSI. Latarnya memang Pak, karena ini single bar gitu ya Pak, dan nanti memang HIMSI itu yang nantinya akan mengeluarkan STR gitu ya Pak ya. Maka ketika seseorang lulus menjadi psikolog itu kan otomatis mendapatkan STR Pak Irfan. Dan STR itu dikeluarkan oleh HIMSI. Sehingga pada saat itu kami eh, menyatakan bahwa ya memang sudah masuk sebagai anggota HIMSI gitu. Dan di pasal 46 itu kan memang psikolog dapat membentuk OP gitu ya Pak ya. Dapat gitu ya. Sehingga nantinya kalau memang OP-nya belum terbentuk gitu ya, misalnya ada perkembangan dinamis ke depannya, ya si psikolog ini ya memang menjadi bagian dari IOP itu Pak. Jadi yang pertama memang memudahkan untuk pencatatan, yang kedua memang di pasal 46 Undang-Undang itu kan memang psikolog dapat membentuk gitu ya Pak. Jadi kalaupun nantinya dia mau masuk OP dia bisa masuk ke OP-nya lagi. Kalaupun belum ada OP-nya ya dia masuk ke sebagai otomatis dari HIMSI gitu Pak. Gimana tadi yang terakhir, gimana Pak Birman, kalau dia bisa diulangi Pak Birman? Ya Tadi jadi statement yang terakhir. Jadi kalau di pasal 46 ayat 1 itu ya Pak ya, psikolog dapat membentuk organisasi profesi ya. Ketika nanti ada Ya. perkembangan ke depan OP baru gitu yang memang belum terbentuk gitu. Jadi memang dia sudah menjadi anggota dari HIMSI gitu otomatis. Jadi sehingga kalaupun ada OP-nya nanti dia bisa masuk OP pencabangan gitu. Sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Tapi yang Ya, jadi itu memang Mhm. otomatis karena memang STR juga nanti yang mengeluarkan HIMSI gitu, Pak. Baik, ya. Berarti kalau seperti itu ya seperti yang di draft ini sudah normanya seperti itu ya Pak Birman ya, bahwa keanggotaannya itu terdaftar, keanggotaan psikolog itu terdaftarnya di IOP-nya ya, di induknya ya.
Betul. Kalaupun nanti mereka mau masuk lagi di OP, nanti mereka terdaftar juga di OP-nya, gitu Pak. Tapi basis data untuk keseluruhan tuh seluruh psikologi, induk organisasi profesinya itu pegang datanya gitu, Pak Irfan. Iya, iya. Dan apa untuk kemudian menjadi anggota OP itu bukan satu keharusan ya, bukan satu apa kewajiban ya. Dia kewajibannya tetap di IOP-nya kan gitu. Tapi kalau nanti dia kemudian mau membuka apa OP gitu, ya artinya OP-nya lebih kepada bukan kepada penegakan disiplin kode etik ya, lebih kepada untuk peningkatan profesionalismenya aja gitu kan. Karena kan karena dia keanggotaannya terdaftar di IOP untuk penegakan disiplin, pendekatan kode etik dan sebagainya itu kan IOP-nya nanti kan sebagai apa di mana dia terdaftar gitu ya, Pak Derman ya. Iya Pak. Mungkin ada tambahan dari Mas Uldo atau Bu Vero. Iya, silakan kalau ada tambahan Pak. Lu. Ya, kalau dari saya sih cukup sih Pak. Memang begitu ini rumusannya masih Pak Irfan. Siap, siap Pak. Oke, demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada tanggapan. Jadi kalau dari Dikti selaku pemrakarsa, Mas Bayu bisa digeser ke pasal tadi yang keanggotaan, pasal 46 ya. Izin Pak Ivan. 45. Silakan Mas Arif. Ya, terima kasih. Eh, Mungkin ini juga perlu dicermati ya, sebagaimana tadi saya sampaikan, terkait dengan psikolog itu merupakan anggota, artinya otomatis dari anggota dari induk organisasi profesi. Karena gini, psikolog yang lulus kemudian mendapatkan STR, apakah itu sama dengan menjadi anggota dari induk organisasi profesi? Karena ketika menjadi anggota suatu organisasi, biasanya ada hak dan kewajiban yang melekat gitu ya. Ya entah itu iuran atau apapun itu gitu. Sedangkan kalau kita lihat pasal 46 ayat 2 itu memang nggak secara langsung menyebut. Justru menyebutnya adalah organisasi profesinya yang berhimpun dan berinduk dalam induk organisasi, dalam HIMSI. Jadi HIMSI itu dulu mungkin adalah organisasi profesi, ya, organisasi profesi bagi psikolog. Tapi dengan adanya pasal 46 undang-undang, HIMSI itu adalah wadah berkumpulnya, berhimpunnya, berinduknya OP. Bahwa OP itu isinya ada psikolog-psikolog, iya. Nah, oleh karena itu pasal 46 ayat 2 itu kan bunyinya untuk kepentingan hukum serta pelindungan bagi psikolog dan klien, OP sebagaimana di ayat 1 berhimpun dan berinduk pada HIMSI, kan gitu, pada induk organisasi profesi. Sehingga pasal 45 RPP ini saya pikir menjadi tidak otomatis begitu ketika seorang psikolog diberikan STR, otomatis dia menjadi anggota induk organisasi profesi. Karena pasca lahirnya undang-undang psikologi, HIMSI itu mestinya menjadi satu organisasi yang baru begitu ya. Baru dalam hal ini adalah peruntukan organisasi tersebut adalah untuk mewadahi OP-OP, bukan mewadahi psikolog-psikolog gitu. Termasuk di ketentuan umumnya rancangan PP ini kan membedakan antara induk dengan OP-nya. Itu wadahnya udah beda gitu, peruntukannya itu sudah beda. Nah itu Pak Ivan, jadi kalau terkait dengan memudahkan pendataan, saya pikir dengan diterbitkannya STR, otomatis induk organisasi profesi itu punya catatan, punya data gitu ya, psikolog-psikolog siapa saja, jumlahnya berapa, ada di mana, dan seterusnya, itu sudah punya datanya tuh. Sudah nggak ada masalah sebenarnya tanpa dia harus dinyatakan atau bergabung dengan induk organisasi profesi. Gitu. Apalagi pasal 46 ayat 1 menyatakan psikolog itu dapat, artinya
dia bisa saja nggak ikut organisasi profesi gitu. Gitu. Jadi ya dia mandiri, yang penting dia punya STR, dia punya SILP, ya dia bisa berpraktek, mestinya kan gitu. Tidak ada kewajiban harus ikut salah satu OP atau harus ikut induk organisasi profesi, itu nggak ada kalimat seperti itu gitu. Nah itu Pak Ivan mungkin yang perlu kita renung-renungkan kembali Pak Ivan. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Coba Mas Bayu, coba kita ini supaya kita nggak ini ya, nggak nanti salah juga ya dalam menentukan apa kebijakannya ya. Coba pasal 46 ayat 1 deh Mas Bayu deh. Undang-undang ya, undang-undang. Psikolog dapat membentuk organisasi profesi. Ya memang di undang-undang tidak ada sih pernyataan eh, dia harus terdaftar sebagai anggota IOP gitu ya. Mohon koreksi kalau saya salah. Tapi yang tadi Pak Arif sampaikan pasal 46 ayat 1 ini konteksnya juga bukan keanggotaan pada induk organisasi ya Pak Arif. Dia konteksnya pembentukan OP-nya kan. Jadi kata dapat ini tidak dimaknai sebagai dia dia wajib atau tidak terdaftar sebagai anggota organisasi profesi atau induk organisasi profesi. Karena pasal 46 ayat 1 ini normanya adalah norma pembentukan OP-nya, bukan terkait dengan keanggotaannya. Jadi memang ya undang-undang melepas, tidak dinyatakan boleh, tidak dinyatakan wajib. Ya memang open legal policy aja akhirnya di PP ini kita bisa tentukan begitu apakah keanggotaan eh, keanggotaan di OP atau IOP itu merupakan kewajiban atau tidak begitu. Jadi eh, artinya open Pak Arif sebenarnya. Nah tinggal tadi dari dikti seperti apa ini kebijakannya gitu kan. Iya, izin Pak Ivan menambahkan, betul Pak Ivan, bahwa ayat 1 itu memang terkait dengan OP-nya. Nah, dan di pasal 46 secara keseluruhan juga tidak mewajibkan harus ikut ke induknya, yang tadi dimaknai sebagai open legal policy. Namun Ya, pasal 46 ayat 2, bahwa IOP itu berhimpunnya adalah tempat berhimpunnya OP. Itu eksplisit Pak ya, Ivan, ya. 46 ayat 2. Nah, Oh itu apakah ya, ya. di dalam IOP itu bisa mewadahi OP dan psikolognya? Nah, ini yang mungkin Ya, kalau saya sih ya melihatnya makanya. 46 ayat 2 itu membuat HIMSI mesti bertransformasi itu tadi Pak Ivan. Karena kalau dulu mungkin sebelum ada undang-undang, HIMSI itu adalah OP ya. Sekarang HIMSI itu adalah IOP yang isinya itu organisasi-organisasi profesi gitu. Bertransformasi dia. Kalau saya melihatnya ya, itu. Demikian Pak Ivan. Ya itu kan ini ya itu pertimbangan hukumnya gitu kan. Kira-kira kebijakan yang mau kita rumuskan di PP ini seperti apa. Tapi tadi betul bahwa tidak ada norma yang menyatakan dia harus atau tidak harus menjadi anggota OP, psikolog begitu kan. Kemudian juga eh, terkait dengan apa hubungan antara IOP dengan OP di sini diatur bahwa yang namanya OP itu harus berinduk ya atau harus berhimpun dan berinduk di OP seperti itu aja. Nah, Jadi tidak betul. mengatur anggotanya gitu. Kalau Iya, kalau untuk OP-nya harus berinduk ke IOP itu ya itu tidak bisa disimpangi begitu kan. Tapi memang untuk anggotanya ini yang memang menjadi open legal policy-nya yang anggotanya ini apakah dia menjadi anggota IOP atau OP. Makanya ini yang kita kembalikan ke